Selamat sahabat, selamat sore saudara-saudara, teman-teman. Malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk membuka satu ayat di dalam Lukas 17 ayat 34. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, teman-teman kita ini, saudara-saudara kita di dunia Kristen ini banyak memakai perikop ini menjadi satu justification atau pembenaran bahwa ada pengangkatan rahasia. Ya, kalau ada lagi di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Lagi di kantor, tiba-tiba, bisa hilang, satu diangkat, satu ditinggal. Lagi nyetir, tiba-tiba, gak banyak, tetapi tidak bisa kita temukan justification di dalam pengertian kita sebagai satu umat orang Advent hari ke-7 ini. Tetapi kalau di dalam bahasa aslinya ini tidak dibilang bahwa ini laki-laki atau perempuan, hanya dijelaskan di bahasa buku King James dikatakan dua orang aja ya, laki perempuan tidak dijelaskan. Cuma kalau kita lihat tinjau secara rohani, apa kira-kira ini yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa kalau ada dua orang di satu tempat tidur, artinya apa? Ya lagi tidur ya. Kalau ada dua orang didapati tidur, satu akan diangkat, satu ditinggal. Saudara-saudara, kita tahu persis bahwa arti rohani dari tertidur adalah apa, saudara-saudara? Kemarin pembahasan kita mengenai Lazarus tertidur, tetapi bisa juga kita artikan bahwa tertidur secara rohani ini adalah tertidur banyak. Kalau di gereja kita melihat tidur bukan tidur capek ya. Tertidur secara rohani ini mempunyai arti bahwa ya gampang kelihatan orang tidur secara rohani. Tidak punya niat di dalam hal-hal kerohanian. Ya mungkin kalau di dalam gereja ini yang orang-orang yang sering dibicarakan di dalam gereja, ya tidur secara rohani, gampang kelihatan. Tetapi kalau ada dua orang kelihatannya tidur di dalam gereja, Tuhan memberikan, Yesus sendiri berkata ini, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi dengan mudah kalau mata kita melihat dua orang ini tertidur secara rohani. Mungkin kalau dalam kategori modern ini, inilah mungkin ada anak-anak muda yang ya gereja juga mungkin sekalinya 1-2 kali dalam setahun. Mungkin datang juga terlambat. Mungkin datang sudah bertato, sudah bobo rokok di dalam gereja. Ya, ini tidur secara rohani. Gampang kelihatan, saudara-saudara. Tapi di dalam konteks ini, kalau kita tinjau dari kacamata rohani, ada maknanya. Ini bukan Kristus memberikan perumpamaan ini, ada maksud tertentu. Yesus mengatakan, kalau mata kita bisa melihat apa yang terlihat manusia, tetapi dari dua orang itu, ada satu selamat, satu binasa. Ya. Lah, bagaimana dengan kalau ada dua orang sedang menggirik di ladang? Ya, menggirik. Sebenarnya ini saya penasaran waktu itu. Apa arti rohani menggirik, saudara-saudara? Saya kira-kira kayaknya menggirik ini adalah suatu mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh manusia menjadi sesuatu yang bisa dicerna. Ya, panjang sekali kalau kita jabarkan, mungkin tidak ada malam hari ini, tapi kurang lebih tidak ada waktu malam hari ini, tapi kurang lebih arti menggirik ini, kalau saudara-saudara cari kata menggirik, mengilang di dalam Alkitab ini, saudara akan temui bahwa menggirik ini artinya memecahkan gandum, memecahkan bahkan mana, memproses sesuatu yang tidak bisa dicerna secara langsung menjadi
bisa ya di memproses sesuatu, akhirnya bisa dicerna oleh banyak orang. Nah, secara rohani, saudara-saudara, menggirik dan mengilang ini adalah tugas orang-orang yang mengajar Alkitab. Mana dan gandum dan sebagainya. Ya, kalau ada ditemui orang secara rohani, menggirik dan mengilang di ladang, ya, kita sudah dapat artikan bahwa inilah orang-orang yang mengajar Alkitab, yang membawakan sesuatu, mana firman Tuhan akhirnya bisa dimengerti. Bisa juga artinya, wah ini guru Alkitab, guru sekolah sahabat dan sebagainya ya. Tapi masuk dalam kategori ini kalau ada dua orang, Yesus memberikan ajaran bagi kita bahwa bisa-bisa satu selamat, satu binasa. Nah, ayat berikut. Kalau ada dua orang di ladang, saudara dan saya sudah tahu arti rohani di ladang ini apa. Di ladang adalah orang-orang yang sudah kerja untuk Tuhan secara penuh mungkin ya. Saya juga merasa saya sudah di ladang. Pekerjaan kita adalah pekerjaan menginjil, memberitakan Injil. Saudara punya pekerjaan semua adalah sebenarnya harusnya di ladang Tuhan. Arti rohaninya adalah orang yang bekerja bagi Tuhan. Tetapi kalau dari konteks yang sama ini, kembali kita lihat kalau ada dua orang yang dengan mudah terlihat oleh kasat mata manusia, kerja di ladang, jangan-jangan satu binasa, satu selamat. Nah, saudara-saudara, di sini ada dua perspektif. Ada satu perspektif manusia yang dengan mudah terlihat, ya spektrumnya ini luas. Dalam satu gereja ini, saudara punya gereja ini juga, kalau duduk satu sahabatnya kelihatan langsung dari spektrum yang kiri sampai spektrum yang kanan ini kelihatan dengan mudah. Siapa-siapa yang tidur di dalam gereja secara rohani, siapa-siapa yang mawas dalam gereja rohani, siapa-siapa yang bekerja di dalam gereja, itu gampang kelihatan manusia. Tuhan memberikan peringatan bagi kita. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Apa yang dilihat oleh manusia? Kadang-kadang bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah apa? Bukan masalah tidur, bukan masalah mengajar, bukan masalah bekerja di ladang. Yang Tuhan bisa lihat adalah hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa lihat. Yang Tuhan bisa lihat adalah satu diangkat, satu ditinggal. Artinya satu selamat, satu binasa. Nah, apa ini artinya, saudara-saudara? Di dalam satu gereja, di dalam satu kumpulan, ya varian di dalam kerohanian kita ini sangat beragam. Ya. Tapi ini puji Tuhan, Tuhan memberikan satu pelajaran bagi kita. Kalau seorang bagaimana dua orang bisa berjalan kalau mereka tidak memikul beban yang sama. Ya. Nah, kita seringkali mengatakan bahwa oke, biarlah kita yang di ladang gabung sama yang di ladang. Ya. Nah, spektrum di dalam gereja ini selalu luas. Kalau dengan mudah kita kategorikan sekarang di dalam, yang tidur ini walaupun di dalam gereja pasti sukanya membuat ya gereja ini supaya cocok dengan kebutuhan mereka. Ya, walaupun kelihatan tertidur, tapi kalau mereka gereja kadang-kadang, inilah orang-orang yang suka bikin masalah di dalam gereja, orang-orang yang suka membelokkan. Ya, tanpa memperjelas saudara-saudara, saya rasa di dalam gereja pasti saudara langsung tahu, yang tidur ini pasti ya si A, si B, si C, ya yang menggirik ini si A, si ini D, E, F, yang di ladang ini si G dan H dan I dan sebagainya. Nah, kita di dalam gereja ini ada yang bersifat liberal, ya, ada yang ekstra super liberal di dalam gereja, ada juga yang konservatif, ada yang di tengah-tengah, ada yang ultra konservatif di dalam gereja. Saya yakin saudara tahu maksud saya. Nah, yang diselamatkan oleh Tuhan ini yang mana kalau gitu? Ya.
Wah, seringkali kalau yang konservatif ini ya, saudara-saudara kira-kira yang baca Alkitab, baca tulisan Ron Nubuat yang mana ini saudara-saudara? Pasti yang sayap kanan ini. Wah, ini yang ultra konservatif, kemana-mana bawa buku Ron Nubuat. Ya, sedikit-sedikit tulisannya kutipan Ron Nubuat. Nah, inilah yang konservatif. Seringkali yang konservatif ini ya ciri-cirinya adalah mengelompokkan diri mereka, merasa diri lebih hebat dan lebih benar daripada yang mana? Daripada yang ekstrim kiri. Ya. Dari pakaiannya kelihatan, dari piring nasinya aja kelihatan, saudara-saudara, yang mana yang liberal, yang mana konservatif. Ya. Jangan langsung tunjuk, wah pantas si ini nih, nggak usah bilang gitu dulu. Mata manusia gampang melihat. Tetapi saya mau mengajak, apa yang kira-kira Nyonya White menulis mengenai ini, dua ekstrim ini, saudara-saudara. Kita harus berhati-hati di dalam gereja ini, kelompok-kelompok ini, iblis bisa jadikan ya alat untuk menghancurkan gereja. Sesungguhnya yang Tuhan mau satukan ini bukan masalah yang tidur dalam gereja kelihatannya, yang menggiring dan yang di ladang, bukan itu. Yang Tuhan mau satukan adalah apa? Yang sama-sama diselamatkan, bisa datang saudara-saudara dari kelas yang kelihatan tidur hari ini, yang kelihatan menggiring dari hari ini, yang kelihatan di ladang hari ini. Yang tidak diselamatkan pun begitu juga ya. Saya mau mengajak saudara melihat satu tulisan. Ya, maaf. Mana ini? Nah, di dalam gereja, saudara-saudara, di dalam cerita mengenai Nabi Elia, sebelum dia memberi tugas kepada Elisa, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk mengurapi 3 orang. Satu, disuruh dulu urapi Raja Hazael. Habis urapi Raja Hazael, Tuhan suruh Elia untuk urapi namanya Jehu atau Yehu. Sesudah itu Tuhan suruh urapi namanya siapa? Elisa. Sebab barang siapa yang tidak mati karena pedangnya Hazael, dia akan dibunuh oleh pedangnya Yehu. Barang siapa tidak mati di pedangnya Yehu, biarlah dibunuh oleh pedangnya Elisa. Artinya, saudara-saudara, ada proses di sini ya. Akhirnya terkumpullah oleh Elisa ini 7.000 orang setia. Saudara, kalau satu kutipan Nyonya White kita baca melalui Selected Messages volume 3 halaman 338, Nyonya White sendiri menuliskan bahwa each of the ancient prophet speaks less about their time than the time in which we live. Ya, semua tulisan nabi-nabi ini, baik juga mengenai Elia, adalah berkenaan dengan siapa? Zaman di saudara dan saya hidup. Jadi pelajaran ini pun mempunyai aplikasi terhadap kehidupan modern kita di dalam gereja kita di tahun 2020. Apa artinya ini? Elia disuruh mengurapi Raja Hazael ya. Di dalam buku testimoni volume 5 ya, 5T. Testimonies volume 5 halaman 77 sampai 80 saudara akan dapati mengenai siapa? Mengenai Hazael. Saya mau baca sedikit saudara-saudara. Tuhan menyuruh Elia mengurapi Raja Hazael di Syria. Ikan atau enggak? Ya nggak usah lah ya. Oke. Nah, bisa nggak dibagi? Nah, bisa share screen. Perlu nggak share screen? Saya baca aja lah sedikit lah ya. Nanti kutipannya saya bacakan ini di 5T, 5 Testimonies volume testimoni volume kelima, halaman 77 sampai 80. Nah, Tuhan menyuruh Elia mengurapi Raja Hazael di Syria supaya menjadi hukuman bagi Israel yang menyembah berhala. Ya kenapa ini? Tuhan suruh urapi Hazael yang adalah raja kafir, ternyata untuk menjadi hukuman bagi Israel yang menyembah berhala. Lanjutnya Nyonya White menulis, boleh jadi Tuhan menyerahkan kita kepada penipuan yang kita cintai. Boleh jadi orang-orang yang siap merusak sedang dilatih setan dan mereka yang dijadikan standar agar jatuh dan berseru, damai, damai. Sementara Tuhan tidak pernah menyerukan damai. Saya sering menangis, ya Nyonya White menulis ini.
Mata saya penuh air mata yang bercucuran sementara menulis di kertas ini, karena tidak lama lagi semua nubuatan akan diabaikan, dan suara yang mengguncang hati manusia tidak lagi membangunkan mereka dari tidur dalam kedagingan. Pengaruh dunia yang melawan prinsip pendidikan keluarga didapati dalam lingkungan yang dianggap baik sekalipun. Nah ini maaf ya sedikit, saya rasa sedikit pedas ini, tetapi kita siap-siap kemarin sudah kita siapkan bahwa kalau kita jangan sampai kita memiliki rohnya Korah, Datan, dan Abiram menyalahkan tulisan-tulisan Nabi untuk mencocokkan kehidupan kita, ya, membenarkan kehidupan kita. Tidak sedikit para pekerja yang berdiri di hadapan jemaatnya, siapa itu saudara? Banyak dari kita mungkin ya, menerangkan Alkitab, ternyata hatinya najis. Hatinya penuh dengan kejahatan dan tangannya penuh dengan kenajisan, sementara itu berseru, damai, damai. Everything is okay, semua baik-baik aja. Ya, sering dengar gini ya. Wah, ini krisis sudah mau tiba. Tenang aja, jangan membesar-besarkan, jangan menakut-nakuti jemaat. Saya rasa semua saudara pernah dengar ini juga ya. Para pekerja yang tidak percaya pun tidak akan terbangunkan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang seperti apa? Yang menidurkan di dalam jemaat. Alias apa? Liberal, ya. Orang-orang yang merendahkan standar di dalam gereja. Orang yang asal-asalan di dalam gereja. Datang ke gereja, tetapi ya roh Hazael. Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah Hazael yang menjadi hukuman bagi kita. Siapa kita? Jemaat. Mereka lebih dianggap hebat daripada apa yang tertulis. Ketidakpercayaan yang marak karena penilaian manusia yang rendah terhadap jalan-jalan Tuhan yang ajaib sudah ditemui di mana-mana. Dan pada semua lapisan masyarakat, diajarkan pada kebanyakan sekolah-sekolah kita. Banyak kan dalam sekolah-sekolah kita, saudara, standar ini direndahkan karena apa? Adanya rohnya Hazael. Yang apa rohnya Hazael ini? Udahlah roh yang semuanya baik-baik saja. Ya, carilah dunia. Everything is okay. Tumpuklah hartamu, nikmatilah hidupmu, dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Diajarkan kepada kebanyakan di sekolah-sekolah kita, pendidikan dini anak-anak, di mana roh kegelapan terbungkus dalam jubah agama yang menipu. Wah, ini keras ya. Ini teguran kepada siapa? Ternyata inilah rohnya liberalisme, saudara. Kalau di dalam bahasa kerennya ini, wah ini gereja terlalu liberal ya. Ini sekolah terlalu liberal. Kehidupan si A dan si B ini kayaknya sedikit terlalu liberal. Inilah orang-orang yang tidur di dalam gereja ini. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ya, walaupun dengan mudah mata kita melihat kategorinya seperti ini, hati-hati juga. Mungkin ini masalah waktu bahwa Tuhan katakan, ya sabarlah, bahwa ada yang diselamatkan dari situ, ada juga yang binasa. Bukan artinya kita boleh merendahkan standar Tuhan langsung tetapi diselamatkan, bukan itu ya. Tetapi Tuhan tetap bekerja pada sekelompok umat manusia. Walaupun kelihatannya kayak liberal, asal-asalan di dalam gereja, menurunkan standar dan sebagainya, tetapi Tuhan masih bekerja di dalam jemaatnya. Kita juga harus bersabar juga. Nah, bagaimana dengan rohnya Yehu? Tidak semua orang setuju dengan apa? Rohnya liberalisme, tidak semua orang setuju dengan rohnya Hazael di dalam gereja ya. Banyak sekarang ini menentang roh liberalisme di dalam gereja. Waduh, musiknya model begitu, fashionnya terlalu begitu juga. Wow, banyak orang-orang kita akan dapati saudara menentang rohnya Hazael di dalam gereja. Gampang kelihatan. Karena apa? Jangan sampai saya dibunuh oleh pedangnya Hazael. Sehingga apa? Biarlah dibunuh oleh pedangnya Yehu. Loh, siapa ini Yehu? Apa yang Nyonya White tuliskan mengenai Yehu? Testimony Treasures, volume 1, halaman 213, paragraf pertama. Ya. Rohnya Yehu ya, berkata, ikutlah aku dan lihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Nyonya White menulis, orang-orang yang percaya diri kayak begini, orang yang mengajak orang lain untuk ikutin dia. Lihatlah ini loh saya, hebatnya saya untuk Tuhan. Nyonya White menulis, pada keyakinan diri seperti ini, seharusnya di hadapan Tuhan ada kerendahan hati dan ketidakpercayaan pada diri sendiri yang menunjukkan hati yang bertobat dan yang hancur. Jehu ini orang hebat, saudara-saudara.
Jehu ini orang hebat. Nah, ini kali ini adalah orang Israel yang mengatakan apa? Diri. Nah, seperti apa rohnya Yehu yang ada di dalam gereja kita sekarang ini, saudara? Ekstrim satu lagi. Kalau ekstrim yang tadi adalah ekstrim yang liberal, yang duniawi. Dalam gereja tapi duniawi. Waduh. Pokoknya gampang kelihatan duniawi ya. Banyak yang nggak setuju dengan roh duniawian. Sekarang seperti adanya rohnya Yehu. Seperti apa rohnya Yehu hari ini di dalam gereja? Ada, saya rasa ada juga dalam gereja saudara-saudara. Nyonya White menulis di dalam Testimonies Minister halaman 333, 333, TM 333. Saya bertanya, Nyonya White menulis, mengapa mereka yang membaca Alkitab dan melihat bahaya akhir zaman, siapa ini saudara? Nyonya White bertanya-tanya, kenapa ya orang yang membaca Alkitab dan melihat bahaya akhir zaman, siapa ini yang melihat bahaya akhir zaman? Adalah orang yang baca nubuatan. Orang yang belajar nubuatan, orang belajar roh nubuat dan tulisan-tulisan Alkitab secara giat. Nyonya White menulis, saya bertanya kenapa orang-orang yang baca Alkitab dan melihat bahaya akhir zaman ini sangat mudah merangkul hal-hal yang seharusnya mereka abaikan. Kayak apa saudara yang harus diabaikan? Kemarin ada yang bertanya, bagaimana ini orang-orang yang memang pakai tulisan-tulisan roh nubuat, tetapi mengajarkan hal-hal yang memang harusnya diabaikan. Ada di dalam gereja atau enggak? Waduh, banyak. Langsung kelihatan. Saya tahu saudara langsung kelihatan, namanya si ini ya. Jangan usah sebut nama ya. Tetapi inilah terjadi di dalam gereja. Baca Alkitab, baca tulisan-tulisan roh nubuat, mengerti bahaya akhir zaman, bahkan bersiap-siap saudara-saudara. Banyak juga yang country living. Sudah tarik anaknya dari sekolah. Karena apa? Ya tulisan tadi. Bahaya. Rohnya Hazael ada di dalam gereja sekolah-sekolah Advent sekalipun. Tarik anaknya. Nggak percaya sama sekolahnya gereja Advent. Hidup di desa. Ayo ikut aku, giatnya aku untuk Tuhan. Tetapi orang-orang ini merangkul hal-hal yang mestinya mereka abaikan. Saudara seperti apa ini, saudara? Ya, contohnya banyak ya. Adalah yang coba-coba mengenai Roh Kudus dikorek-korek, walaupun bukan porsinya kita. Dengan dalih apa? Ini masalah penyembahan, saudara Ramon. Jangan disepelekan. Padahal kalau ditanya masalah penyembahan, kita nih kalau nggak menyembah Yesus, menyembah Mamon. Ya sudahlah. Ya, panjang ceritanya. Tetapi adalah yang buatlah organisasi baru. Buatlah gereja baru, ayo kita yang gandum-gandum, ayo kita ngumpul, biar yang lalang-lalang itu, jangan ini, yang liberal-liberal barilah kita jauhkan diri dari mereka, kita bikin kumpulan-kumpulan, karena apa? Ya, karena Tuhan sudah buang itu gereja, mari kita buat gereja baru. Nah, saudara-saudara, artinya ini apa? Inilah yang sedang terjadi hari ini, merangkul hal-hal yang mereka mestinya abaikan. Yang tidak diabaikan apa kalau begitu yang penting? Hidup memiliki kebenaran Kristus. Artinya apa ini, saudara? Orang-orang yang tidak mau hidup memiliki rohnya Kristus, biasanya yang mereka pakai adalah siapa? Kebenaran diri sendiri. Mengambil satu teori-teori yang Nyonya White mengatakan ini cuma benjolan kecil dibuat seakan-akan menjadi gundukan yang besar. Ya toh? Sesuatu yang mesti tidak boleh dikorek-korek dibuat menjadi satu doktrin baru dan dibuat menjadi ujian iman bagi umat-umat, sementara itu bukan ujian iman. Pakai tulisan-tulisan roh nubuat dan menjadikan doktrin-doktrin yang baru. Nah, inilah apa yang Nyonya White menuliskan mengenai orang-orang ini. Ya. Nyonya White bertanya, kenapa orang-orang ini baca Alkitab tetapi meninggikan hal-hal yang memang harusnya mereka abaikan? Bagaimana mereka yang terhubung, saya lanjut tulisannya ya, TM 333. Bagaimana mereka terhubung dengan orang-orang mendidik? Bagaimana orang-orang ini terhubung dengan prinsip-prinsip yang datangnya dari iblis. Baca Alkitab, baca tulisan roh nubuat, mengerti bahaya akhir zaman, lari ke atas gunung, saudara-saudara. Country living. Jadi vegan. Ya toh? Pakaiannya panjang-panjang juga. Make up-nya enggak pakai juga. Anak-anak di homeschool bahkan. Tetapi mempunyai roh yang apa? Yang meninggikan diri. Jawabannya tiba, Nyonya White menulis ini ya, lanjut. Jawabannya tiba kepada saya.
yaitu karena hati mereka masih dipenuhi dengan cinta pujian. Saudara-saudara, rohnya Yehu adalah orang-orang yang cinta pujian. Karena apa? Karena mengintelektualisasi pelajaran mengenai kehidupan. Ya. Makanya saudara-saudara, kalau kita membaca tulisan Alkitab ini, harus dengan minyak dan anggur. Harus bukan dengan teori, tetapi dengan praktek juga. Mempunyai kebenaran secara teoritis, tetapi mempunyai iman juga seperti Kristus. Percaya kepada Yesus sepenuhnya juga, tetapi bukan cuma minum susu, tetapi makan makanan keras, pelajaran kita pertama. Artinya apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Harus seimbang, saudara-saudara. Bahwa jangan sampai kita tertipu. Mereka tertipu, Nyonya White lanjut ya, TM 333. Mereka ini tertipu dan tidak tahu betapa lemahnya mereka ini. Mereka akan hilang dan melalui suara dan pena mereka pun. Nah ya, Nyonya White bilang, melalui suara dan pena mereka, apa ini? Khotbah mereka, pelajaran yang mereka bagikan, dan pena mereka, ya mungkin kalau hari ini Nyonya White nulis apa? Pakai WA group ya. Melalui pelajaran-pelajaran mereka dan media sosial mereka dan WA group mereka, mereka pun akan mempengaruhi dan menciptakan hal-hal jahat. Mereka yang terlibat dalam hal seperti ini adalah Yehu yang penuh semangat. Ada dalam gereja kita atau enggak ini? Banyak saya rasa ya. Mereka pun akan mendapat posisi mereka. Dapat nggak posisi mereka ini? Dapat. Pengikutnya juga banyak. Pengikutnya banyak. Pendukungnya banyak. Uangnya pun bisa dapat banyak, saudara-saudara. Mereka mendapatkan posisi mereka, namun tangan mereka akan terikat pada Dia yang dulunya adalah malaikat yang ditinggikan. Siapa ini? Lucifer. Orang-orang yang tidak berlindung kepada Kristus pun akan tertipu. Nah, saudara-saudara, kemarin pertanyaannya, bagaimana ya kita menyikapi orang-orang yang pakai tulisan-tulisan roh nubuat, tetapi pelajarannya agak aneh-aneh. Saudara-saudara, nggak usah disikapi. Kita berlindung pada Kristus supaya kita tidak tertipu. Saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat-sangat sederhana aja, ya. Jadi walaupun di dalam gereja ini kelihatan ada yang liberal, ada juga yang di tengah-tengah, ada juga yang konservatif, dari kiri ke kanan, macam-macam di gereja kita ini. Artinya Tuhan tidak mengundang kita ini untuk menjadi hakim atas apa yang kita bisa lihat secara mata. Akhirnya kita menjadi hakim, kita mengkoreksi orang lain hanya karena kita merasa, oh saya lah ini. Ya kan? Sama, yang konservatif menuduh liberal, yang liberal menuduh konservatif. Bilang, ah, kamu sudah fanatik. Yang konservatif mengadu. Ada jadi kelas di dalam gereja, mengatakan bahwa diri kitalah menjadi standar bagi orang lain. Sementara Kristus tahu di dalam semua macam grup pasti ada berbeda-beda, ya. Tetapi siapa yang oleh Tuhan tahu bahwa dia akan diselamatkan? Adalah orang-orang yang mana, saudara-saudara? Yang memakai kebenaran Kristus. Orang di dalam kondisi apapun, saudara-saudara, yang datang kepada Kristus menyadari bahwa apa? Tuhan, jangan-jangan saya yang salah. Dengan semua pengetahuan yang saya punya, Tuhan tolong. Saudara, kalau baca dalam Yesaya 6, saudara-saudara, luar biasa. Tuhan bawa Yesaya masuk ke dalam era di mana saudara dan saya hidup, yaitu saat-saat sebelum pintu kasihan tertutup. Ya, bahasanya Yesaya, ruangan ini penuh dengan asap. Apa ini penuh dengan asap? Inilah di dalam buku Wahyu, ya, 15 kalau nggak salah itu, ya, buku Wahyu 15. Penuh dengan asap, akhirnya apa? 7 bala turun. Nah, artinya apa, saudara? Inilah penghakiman berakhir. Sehingga Yesaya melihat, ternyata 144.000 yang Tuhan sedang siapkan itu. Waduh, luar biasa, saudara, persiapannya. Akhirnya Yesaya melihat, Yesaya tidak lagi menyombongkan diri, walaupun Yesaya sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara, melakukan pekerjaan yang hebat. Yesaya gagah berdiri menemplak orang-orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yesaya tidak bisa dipakai oleh Tuhan secara penuh, kecuali Yesaya dibawa oleh Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Akhirnya Yesaya mengatakan apa? Celaka saya. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan tunggu adalah masing-masing kita di dalam kondisi apapun, saudara-saudara.
melihat kemuliaan Tuhan yang bercahaya melalui apa? Tulisan-tulisan Alkitab. Saudara-saudara, kalau baca tulisan Alkitab, jangan cuma baca, aduh, kembali lagi, jangan sampai saya disalahkan seakan-akan nggak suka baca buku Daniel. Aduh, saudara-saudara, saya suka sekali membahas tulisan Daniel. Memang tidak membahas sedikit pun minggu ini. Tetapi kalau dibaca bukan cuma secara teoritis saja, saudara-saudara. Kalau jangan cuma tahu rambu-rambu aja, jangan cuma tahu jalan, tetapi kita tidak mengikuti kemana. Kalau ditanya jalannya, oh kemana? Oh tahu. Jakarta ke Bogor, exitnya exit ini, sampai di Bogor tahu. Nanti belok kiri, oh belok kanan, 1 kilo belok kanan. Mau nggak kamu ke sana? Oh nggak mau. Udah pernah belum? Belum pernah sih. Artinya kita ini tahu nubuatan secara eskatologi, tetapi tidak mengerti rencana keselamatan yang itu adalah apa? It's all about having the righteousness of Christ. Itu hanya berurusan dengan apa? Memiliki kebenaran Kristus. Yang apa, saudara? Aduh, nggak ada lagi waktu, saudara, untuk melihat kesalahan orang lain. Tidak ada waktu, saudara. Karena PR kita, apapun kondisi kita, saudara, ternyata PR kita banyak sekali. Kita harus takut bahwa apa? Kalau tidak ada perantaran Kristus hari ini, kalau saya mati hari ini, jangan-jangan saya binasa. Saudara-saudara, kebenaran Kristus ini sangat-sangat mudah dilihat oleh kasat manusia. Kita artikan kebenaran Kristus ini hanya adalah hal-hal yang terlihat oleh mata manusia. Tetapi Tuhan melihat lebih jauh daripada itu. Jadi Tuhan mengundang supaya dimanapun kita berada ini, bukan mengelompokkan diri kita dengan apa yang terlihat oleh manusia. Kadang-kadang Tuhan akan taruh kita ini, walaupun menurut kita ini, wah saya ini memang sebelah kanan, nggak suka gabung dengan sebelah kiri. Tuhan taruh orang yang memang mempunyai konsep Hazael ini, ditaruh di sebelahnya kita, supaya apa? Kita yang belajar mempunyai kerendahan hati, saudara-saudara. Mempunyai compassion. Bukan menjadi orang yang akhirnya, di dalam rumah tangga juga, kita mempunyai sikap yang sama. Mungkin pertumbuhan kerohanian orang berbeda-beda, tetapi kalau kita mempunyai sikap seperti Yehu, apa yang jadi, saudara-saudara? Kita merasa diri kita yang benar. Walaupun sudah seperti Yehu. Belajar Alkitab, tuliskan roh nubuat, iya. Country living, waduh, vegan dan sebagainya. Telur pun nggak mau, keju pun nggak mau, waduh luar biasa. Minum susu pun, waduh, seakan-akan haram. Saya nggak menyalahkan ini, saudara-saudara. Ya, ini adalah hal-hal baik. Tapi kalau kita jadikan ini menjadi standar yang seakan-akan membenarkan diri kita, memposisikan diri kita untuk kita lebih layak di dalam kerajaan surga, semua apa kabaran itu jadi salah. Jadi artinya Tuhan sedang memanggil gereja masih Advent ke-7 ini. Di dalam kondisi kita, saudara-saudara. Walaupun kelihatannya kita lagi keok secara rohani, janganlah kita mempunyai spirit seperti itu. Biarlah kita bertumbuh bersama-sama, memberikan ruangan dan memberikan waktu. Saudara-saudara, saya dan istri ini menjadi objek doa dari saudara-saudara, keluarga, bahkan di dalam gereja juga. Kenapa? Karena si Ramon dan bukan Hazael lagi ya, mungkin ini menghancurkan gereja, menghancurkan standar gereja, ya sudah, ini berdua lah paling jago. Tapi saudara, bukan saya mengatakan saya sudah hebat, sudah, enggak juga. Kami dari kondisi yang seperti Hazael pun dulu, akhirnya Tuhan bawa mempunyai roh seperti Yehu juga, saudara. Bertahun-tahun akhirnya karena saya percaya, wah ini nggak bisa ini. Ternyata saya salah. Saya lah membawa roh Hazael di dalam gereja. Tetapi saya tidak sadar, saya mengambil rohnya Yehu. Sayalah yang berdiri langsung menemplak orang-orang, menunjuk orang. Waduh. Jadi polisinya orang-orang di dalam gereja. Tetapi saya tidak sadar bahwa rohnya iblis juga bekerja di dalam orang-orang yang memakai roh seperti itu. Karena apa? Karena pelajaran-pelajaran roh nubuat menjadi ditolak oleh orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, saya tidak mengambil waktu banyak menjelaskan mengenai pelajaran-pelajaran apa yang dikategorikan seperti Yehu. Saya rasa saudara-saudara tidak perlu harus tertipu. Tadi tulisan Nyonya White di TM 333 ya, Testimonies of Ministers halaman 333. Tadi saya tutup dengan apa? Mereka yang tidak berlindung kepada Kristus, mereka pun akan tertipu. Banyak saudara-saudara sekarang pelajaran-pelajaran ya. Sebelum Kristus datang kedua kali, angin-angin pengajaran sangat-sangat banyak sekali. Bagaimana kita tidak bisa tertipu? Adalah agar kita lari berlindung kepada Kristus.
pakai kebenarannya, berhati-hati, janganlah tanya orang, saudara. Jangan juga tanya pendeta, jangan tanya pimpinan gimana, tanya Tuhan langsung, pelajari diri sendiri. Tetapi saat kita belajar, kita harus minta kerendahan hati Kristus, supaya di saat kita belajar, Tuhan akan bukakan luar biasa pikiran kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak berakar pada Kristus, kita juga menjadi orang-orang yang seperti Yesus ini. Nah, mungkin kalau kita lihat pelajaran ya yang Tuhan berikan sangatlah luar biasa bagus, karena kalau kita lihat tadi bagaimana ada orang mendirik, ada orang lagi tertidur, ada yang lagi bekerja, ya ada yang lagi belajar pun ternyata kita tidak bisa mengkelompokkan di mana kita berada ataupun di mana orang-orang itu berada gitu ya. Sehingga konklusinya sebenarnya di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam hidup bersama Tuhan tidak ada satu celah pun yang kita bisa menonjolkan diri kita. Makanya kenapa saya tuh selalu bilang mengingatkan kepada kita semua, kita harus datang sendiri kepada Tuhan untuk membereskan diri kita sendiri. Dalam arti apa membereskan? Tuhan, apakah saya masih punya roh kesombongan itu di dalam hidup saya? Mau ibu bapak di dunia pun, mau ibu bapak terlihat sebagai seorang misionaris, mau ibu bapak terlihat sebagai seorang pekerja pun, kalau ibu bapak tidak mengizinkan Tuhan untuk membereskan diri dan hati ibu bapak percuma jalan sama Tuhan juga nggak dapat esensialnya. Lebih baik kalau kata Tuhan, lebih baik gelap sekalian. Lebih baik nikmati dunia sekalian. Itu lebih baik. Kemungkinan di saat itu Bapak, dingin-dingin sekalian. Panas-panas sekalian. Jangan di tengah. Tetapi Tuhan katakan, sudah terlambat. Karena terang sudah datang kepadamu, sudah terlambat untuk kita mundur lagi. Jadi kalau terlambat, yaitu apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Introspeksi. Ya itulah ya. Ya kan? Kita harus tahu, harus datang. Makanya kita jangan datang kepada pelajaran only. Kita jangan datang kepada ini loh. Ini cuma buku yang mengarahkan kita kepada unsur utama, yaitu siapa? Kristus sendiri. Kita harus datang kepada Kristus yang punya segala kebenaran. Datang langsung. Tanya, Tuhan, apakah saya masih punya kerendahan? Apakah saya masih punya roh itu? Tadi diingatkan, kalau orang yang masih punya kesombongan itu akan terbawa. Jadi ibu bapak, kita tidak ada yang namanya titik aman di dalam hidup mencari Tuhan. Tuhan katakan yang terdepan akan terbelakang, yang terbelakang akan terdepan. Jangan kita merasa di saat kita berkaca, oh, look at me, I'm good. Lihat saya tidak seperti dia. Lihat saya, tidak bisa begitu. Kalau kita seperti itu berarti apa? Setan sudah berhasil bilang ke diri kita, cukup. Kalau kenapa saya katakan seperti itu, Pak? Semua orang mempunyai pengalaman di dalam perjalanan mereka mencari Tuhan. Sama dengan saya, dengan suami saya. Kami berjalan homeschooling, country living by faith, dress reform, health reform, semuanya kami jalani. Nggak punya mentor sama sekali. Tidak punya. Bisa dikatakan ya, aduh kalau sekarang nih zaman ini, luar biasa ya. Semuanya kebenaran Tuhan tuh terbuka semuanya. Seakan-akan kita mau cari apa, semuanya itu lengkap. Cuma tinggal pilih ibu bapak mau makan yang menu yang mana kan gitu ya. Semuanya udah serve di meja. Dulu saya ikut Tuhan, nggak ada makanan, nggak ngerti. Pontang-panting cari sendiri. Bangun, jatuh cari sendiri. Nah biasanya orang seperti saya dengan suami saya yang punya background duniawi sekali. Nah biasanya di saat kita kena kebenaran, itu ada yang namanya momen menjadi Yehu. Karena apa? Mata terbuka, terbelalak. Ini salah semua nih. Semua dihantam. Salah. Tapi ternyata Tuhan katakan apa? Itu proses. Makanya Ron Dubot mengatakan, apa yang kamu mau kasih bila kamu nggak punya? Apa itu? Apa yang kita mau kasih orang kalau saya pun tidak mengalami segala macam pengalaman di dalam mencari Tuhan? Jatuh bangun. Akhirnya Tuhan katakan, ini kamu, lihat kamu. Sombong kamu. Lihat kamu, hati kamu harus diubahkan, dimurnikan. Sehingga apa? Waduh, kalau saya terkecohkan dengan nasihat dari iblis,
saya sudah merasa diri saya hebat. Dalam arti apa ya? Maafkan saya, Tuhan maafkan saya. Tuhan siapa sih yang bisa seperti saya? Udah punya harta duniawi, sekarang tinggalin semua. Tuhan saya punya ini, lihat ini saya. Dari makan segalanya sekarang makan plant based. Dari anak international school dibawa masuk homeschooling. Dari dunia yang benar-benar hidup di dunia masuk ke company ini. Kalau setan berhasil menasihati saya akan berada di movement yang dimana. Ternyata saya berada di movement yang dimana hati saya pun ternyata masih sombong. Tetapi untuk supaya kita lewat dari dari gangguan si pedang ini, kita harus mau untuk datang kepada Tuhan. Dalam arti apa? Biasanya Tuhan mengizinkan kita akan punya banyak pengikut. Waduh, tap, you good. Wah, akhirnya apa? Ternyata diri yang mau ditinggikan. Daging ini ternyata yang mau dipuaskan. Sehingga di saat datang kepada Tuhan kok begini, saya udah punya pengikut loh Tuhan. Gimana nih Tuhan kalau saya mau mundur? Seakan-akan orang mau ngomong apa? Tuhan katakan, Sandy Rama, penonton kamu bukan manusia. Penonton kamu hanyalah saya, yaitu Tuhan sendiri. Saya yang akan kasih tahu kamu di mana kamu salah. Dan kita harus punya kerendahan hati untuk berdiri, untuk mengatakan Tuhan, ampuni saya salah. Saya ingin diubahkan. Nah biasanya di saat kita ingin diubahkan, kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Orang akan ngomong, lihat itu dia. Dulu kan dia ini, dia itu. Sekarang ini lihat. Ternyata melalui pengalaman itu, hati kita lah yang sedang dikuatkan dengan mental baja. Akhirnya apa? Akhirnya kita betul-betul mengerti bahwa perjalanan ini hanya perjalanan kita dengan Tuhan sendiri. Jatuh bangun hanya kita dengan Tuhan sendiri. Jadi ibu bapak di dalam situasi ini, mau orang dunia, mau orang belajar firman Tuhan, mau orang bekerja sama Tuhan, tidak ada titik aman. Ternyata orang dunia pun ada dua kelasnya. Orang belajar pun ada dua kelasnya. Orang bekerja sama Tuhan pun ada dua kelasnya. Jadi ternyata apa? Di mana hati kita sekarang? Apakah betul-betul hati kita itu kebenaran Kristus itu berakar di dalam diri kita, yang dimana kebenaran diri tidak kita pakai. Meskipun di saat kita melihat organ tubuh kita mengatakan apa? Kamu sudah menghidupkan. Kamu sudah baik. Di sini bukan organ tubuh kita yang bisa kita percaya. Di sini yang kita bisa percaya apa? Nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Makanya di saat Yesus berada dibawa oleh iblis 40 hari berpuasa. Apa yang Yesus selalu katakan? Berpuasa 40 hari. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada tertulis. Kita bukan hidup melalui hikmat diri kita sendiri. Tapi kita hidup melalui apa yang tertulis. Prinsip-prinsip surgawi harus kita jalani. Jadi di sini tidak ada yang namanya roh peninggian diri atau kesombongan. Lihat ini saya, masuk gereja, ini orang dunia nih lihat saya. Jadi makanya kalau tidak ada, kenapa Tuhan katakan? Kita harus seperti padi. Di saat isinya banyak, lebih diam dan merunduk. Diam aja. Kenapa diam? Karena biar Tuhanlah yang ada di sini. Di saat kita melihat kesalahan orang, harus kita berpikir, mungkin mereka sedang diproses. Bukan berarti saya sekarang Ibu Bapak, bukan berarti saya tidak bisa bereaksi. Saya masih bisa bereaksi. Tapi Tuhan selalu katakan diam. Sabar. Aku punya waktuku untuk mereka. Ada waktu. Sabar. Disitulah Tuhan sedang proses kita semua. Dan ada kita ke tanya jawab. Ini di buku tulisan-tulisan permulaan. Ada bab namanya akhir dari 2300 hari.
Kita tahu ini adalah yang terjadi tahun 1844, 22 Oktober, di mana ada dua kelompok manusia. Ya, dua kelompok manusia aja di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang mengikut bersama Kristus, ya toh. Yang kedua, kelihatannya mengikut Kristus, tetapi ternyata tidak. Nah, kelompok yang pertama yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, ya, ditulis begini: mereka yang berdiri dengan Yesus, gimana nih? Masuk bersama Kristus ke bilik maha suci, ya, akan menyampaikan iman mereka kepadanya di dalam tempat yang maha suci dan berdoa, Bapakku, berilah kami roh-Mu. Kemudian Yesus menghembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam hembusan itu terhadap terang, kuasa, kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai. Terang, kuasa, kasih, sukacita. Terang, kuasa, kasih, sukacita, damai sejahtera. Lalu saya menoleh untuk melihat rombongan yang satu lagi, yang masih sujud di hadapan tahta itu. Yang mana ini? Yang tidak ikut di dalam bersama Kristus masuk ke bilik maha suci, tidak mau ikut kemana anak domba ini, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu, berusaha menjalankan pekerjaan Tuhan. Saya melihat orang-orang ini memandang kepada tahta itu dan berdoa, Bapa, berilah kami roh-Mu. Jadi doanya sama, saudara, ya. Setan kemudian menghembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis. Di dalamnya terdapat terang, kuasa, tetapi tidak ada kasih, sukacita, dan damai. Tujuan setan adalah tetap menipu mereka dan menyeret mereka ke belakang serta menipu anak-anak Allah. Saudara, dari sini kita bisa simpulkan satu. Setan bisa memberi terang. Setan juga bisa memberi kuasa. Tetapi yang setan tidak bisa berikan adalah apa? Kasih yang sesungguhnya, sukacita, dan damai sejahtera. Ini cuma datang dari Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Advent pun mengerti bahwa kita sedang mengulangi ini. Di dalam ujung dari penghakiman ini, hal ini akan terulang. Di dalam gereja kita ini akan terpisah lalang dan gandum. Kita tidak bisa kategorikan lalang dan gandum apa sesuai dan apa yang kita bisa lihat secara mata. Tadi tulisannya 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa lihat. Apa yang akan terjadi adalah dua kelompok ini akan terpisah. Habel adalah orang yang berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Roh Kudus supaya menjadi terang dan akan dipakai oleh Tuhan melalui kuasa hujan akhir, menyelesaikan pemberitaan pekabar malaikat ketiga. Tuhan akan kasih terang dan kuasa, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara, Kain cuma dikasih oleh iblis terang dan kuasa. Kenapa? Karena tidak memakai kebenaran Kristus, tidak mungkin seorang mempunyai kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi saudara, inti dari pekerjaan kita, pelajaran kita malam hari ini adalah apa? Memakai pakaian Kristus ini, seorang bisa mendapatkan kasih yang sesungguhnya, sukacita, dan damai sejahtera. Jangan pakai hikmat sendiri. Jangan kita tidak boleh mengintelektualisasi pelajaran mengenai kehidupan. Ini adalah, saudara, you and I can never master, ya kan? Tidak bisa kita menguasai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan bisa menguasai kita. Saudara dan saya, sedikit kalau ada diri muncul di dalam mengerti hal ini, langsung rusak. Kita mengintelektualisasi. Tuhan mengajak saudara-saudara berhati-hati dengan rohnya saya dan dengan rohnya Yehu. Karena Tuhan mau membawa kita masuk dengan rohnya Elisa. Ya. Elisa adalah orang yang rendah hati, orang yang pengorbanan. Elisa adalah orang yang kaya, saudara-saudara, tapi meninggalkan segala sesuatu untuk pemberitaan ini. Inilah rohnya Elisa yang Tuhan rindu untuk berikan pada kita, supaya di dalam rohnya Elisa terdapat kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Inilah akan membawa kita, saudara, menyelesaikan pemberitaan. Terakhir kali
kita hanya menyampaikan untuk kita mengerti firman ini, kita harus belajar merendahkan hati kita. Belajar Jangan minta sibuk Tuhan. koreksi orang lain. Belajar minta Tuhan mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan mengkoreksi orang lain, karena orang lain itu ada waktunya sendiri-sendiri. Dan semua pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita detik hari itu bukan langsung kita berpikir, wah ini untuk dia. Tuhan, terima kasih atas teguran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Jangan, kalau kita memakai diri sedikit, akan hancur semua pengertian kita. Dan kita harus belajar yang namanya surrender. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Menyerahkan Pasrah. diri itu pasrah, maksudnya apa? Pasrah kalau menerima pengertian firman Tuhan yang seperti ini. Jangan dibelok-belokkan dengan kemauan atau hikmat dari diri. Ini menurut diri saya gini-gini. Pasrah. Apa Tuhan? Dengan apa? Dengan belajar bersahabat dengan waktu. Dengan kepasrahan itu belajar bersahabat dengan waktu. By the grace of God, dengan kemurahan Tuhan, kita akan sampai di titik yang dimana kita baru bisa bilang, oh ternyata ini maksudnya. Jangan sibuk masuk gereja, bertemu dengan orang, oh saya harus kasih tahu dia, saya harus gini. Itu bukan porsi kita, itu porsinya Roh Kudus dengan Tuhan. Porsi kita apa? Porsi kita Tuhan, izinkan Tuhan memurnikan diri kita. Baik, saudara, kita akhiri dulu pelajaran singkat kita ini. Kita akan berdiskusi, mungkin tanya jawab. Silakan kami Kalau serahkan ada. kepada MC dan Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih untuk firman-Nya, Bapak Raymond dan Ibu Sandy. Untuk moderator tanya jawab nanti akan diarahkan ke Bapak Denson Tambor. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, sama sahabat sekalian, Sama-sama. saya mau ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak untuk Bapak Raymond dan Ibu Cindy. Suatu berkat dari sahabat ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya saya sudah ada beberapa buah pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang kemarin tertinggal, mungkin kita mulai dari yang kemarin dulu ya. Saya akan bacakan saja karena sudah tertulis di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kutipan roh nubuat dijadikan doktrin keselamatan seperti orang yang masih makan daging tidak masuk surga? Bahkan ada jemaat tidak mengizinkan berkhotbah di mimbar jika masih makan daging. Bagaimana kira-kira sikap Bapak tentang hal ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Ada satu hal yang kita perlu ambil hikmatnya. Tidak ada satu peraturan yang bisa dilaksanakan secara baku selalu. Karena ini memerlukan satu hikmat yang luar biasa, kita harus datang pada Tuhan. Ya. Yang pertama, urusan makanan dan minuman bukan urusan keselamatan. Bukanlah ujian iman. Tetapi saya mengatakan hal ini juga harus berhati-hati juga. Bukan juga kita membuka pintu, karena iblis itu sukanya begitu ya. Kalau nggak ekstrim satu lagi, ya ekstrim satu lagi. Atau dibuka celah dikit, didobrak sama dia. Nah, tapi Nyonya Wu juga menuliskan, urusan makanan minuman itu bukan adalah ujian iman. Tetapi urusan makanan dan minuman nomor satu adalah urusan kesehatan. Ini murni hukum kesehatan. Kenapa di dalam buku Imamat ini, Imamat 11 menuliskan mengenai makanan dan minuman ini, bagaimana tidak boleh dicampur apa semuanya, ini adalah urusan kesehatan, saudara. Ya.
Tuhan memberikan kita juga yang lengkap karena Tuhan mau membuat perjanjian dengan umat Advent hari ke-7. Karena apa? Kita yang diharapkan menjadi imamat yang rajani, menjadi pengantin bagi Kristus. Tetapi kalau seorang memang indulge, ya, tidak bisa menguasai diri, ini juga adalah tanda bahwa dia tidak hidup oleh roh. Kenapa? Karena penguasaan diri adalah buah dari roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Ya. Artinya kita tidak bisa juga kita mengatakan kalau emang ini orang tidak bisa menguasai diri, tidak vegetarian, ya, tidak boleh di mimbar. Saya dulu boleh saja, tapi nggak selamanya saya juga akhirnya bisa setuju. Dulu saya bilang, ya bagus juga ya. Tetapi gini, kenapa nggak sekalian aja semua standar aja dilakukan, baru boleh naik mimbar, akhirnya mimbar kosong, nggak ada yang berkhotbah. Ya toh? Jadi saya rasa perlu juga dikaji ulang, janganlah semua Injil dititik beratkan oleh makanan ya toh, dan minuman. Tetapi ya kita mesti perhatikan juga seorang yang memang tidak bisa menguasai dirinya. Ya, masalah minuman dan makanan ini adalah satu bentuk termanifestasinya penguasaan diri. Ya, tetapi jangan distandarkan hanya dengan satu urusan aja. Kita akan menjadi batu sandungan. Kalau ini saya rasa pribadi ya. Memang perlu dikasih tahu bahwa kita harus hidup sehat. Karena apa? Makanan dan minuman ini urusan kesehatan. Bagaimana kalau Tuhan tidak bagaimana Tuhan bisa pakai kita kalau kita sendiri tidak sehat? Ya toh. Kalau mau digaspol istilahnya ya, sekalian aja kalau mau pakai standar sekalian aja, jangan tanggung-tanggung, jangan cuma urusan daging, ya toh. Sekalian kalau makannya masih ada gulanya nggak boleh masuk mimbar. Kalau makan kunyahnya belum 32 kali nggak boleh masuk mimbar. Ini kan jadi gimana ya? Jadi legalisme. Kita tidak menjadi orang Farisi, tetapi kita juga harus berhati-hati juga. Kalau orang tersebut memang tidak bisa mengendalikan diri, memang penguasaan dirinya kurang, akhirnya makanan minuman menjadi salah satunya, ya memang ada baiknya juga kita mengadakan screening juga, ya toh? Tetapi dalam metode yang merangkul. Tetapi sekali lagi, saya ngomong begini bukan artinya, Saudara Ramon sembarangan makanan. Enggak, saudara kalau datang ke rumah kita yang nggak pernah di dalam meja makan kita ini ada makanan apa, enggak. Ya toh? Kita coba makan makanan yang sehat. Tetapi ya saya juga nggak berani mengatakan bahwa ini adalah standar keselamatan. Sehingga mimbar tidak boleh kalau kita masih ada daging masih di. Kenapa Nyonya White mengatakan nanti orang yang diselamatkan tidak akan ada lagi daging masuk ke dalam mulutnya. Saudara-saudara, saya rasa itu benar, ya toh? Bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang berhati-hati dalam makanan dan minuman, ya toh? Tetapi bukan cuma masalah daging aja, segala sesuatu. Bagaimana ya, ini panjang kalau menjadi pembahasan. Saya juga kebetulan ya saya suka dalam urusan kesehatan ini, tetapi saya nggak berani mengatakan bahwa ini adalah urusan keselamatan. Ya, orang yang memang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Dalam urusan makan makanan daging, kalau kita tahu tidak baik, ya tidak baik. Tapi apakah kita kemudian mengharamkan daging? Jangan kita haramkan sesuatu yang tidak Tuhan haramkan. Jangan kita buat peraturan sendiri, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak membuat peraturan ini akhirnya jadi haram. Enggak. Kenapa tulisan Roh Nubuat Nyonya White menuliskan bahkan telur pada akhir zaman juga tidak lagi sehat untuk dikonsumsi. Ya ini urusan kesehatan. Bahwa Tuhan tidak mengizinkan umatnya dirusak karena kesehatan yang tidak baik melalui konsumsi yang tidak baik ini. Tetapi bukan urusan keselamatan. Ya bisa hati-hati ya, orang yang memang tidak mau meninggalkan daging harus tanya dulu kenapa. Tapi jangan juga akhirnya kita di lain sisi seperti Yehu mengharamkan sesuatu yang Tuhan tidak pernah haramkan. Karena memang agak sedikit complicated sebenarnya dengan masalah sensitif. Ini sensitif karena apalagi kalau di gereja itu kan imannya bervariasi. Beda-beda. Umur dari orang yang masuk gereja juga bervariasi. Ada anak kecil, ada orang tua, ada yang memang imannya baru bertumbuh, ada yang memang imannya sudah settle, memang bervariasi. Memang kalau dikatakan bahwa memang ada tulisannya ya, kalau tidak vegetarian itu tidak masuk surga. Memang banyak orang yang memakai itu untuk, ya kembali lagi ya, menonjolkan dirinya dia kemungkinan sehingga dia memberikan ini loh, saya ini udah vegetarian, kamu harus ikut. Tapi memang kalau kami bisa lihat, memang kalau untuk di gereja sangat-sangat luar biasa, agak complicated karena kenapa di gereja memberikan peraturan itu karena yaitu kita harus memberikan
standar atau pola contoh kepada anak-anak yang bertumbuh ini, kepada juga orang-orang yang mempunyai iman sedang bertumbuh ini, karena kecenderungan akan bablas ya. Nanti ada lagi nih, nanti kalau udah mulai masuk yang seperti itu nanti, oh kenapa? Emangnya kenapa kalau dia masih ngerokok emangnya nggak boleh? Kan sementara dia itu masih mempunyai iman yang bertumbuh gitu ya. Nah akhirnya jadi bablas. Jadi kalau kita bisa bilang pakailah bagaimana hikmat Tuhan memberikan kita untuk apa gitu ya. Tuhan mengarahkan seperti apa gitu. Sama kalau misalnya sama seperti pengalaman saya. Saya sebelum ikut Tuhan, waduh semuanya saya makan. Semuanya. Sampai suami saya suka bilang, kamu nih umur belum sampai 30 udah bisa cepat mati. Semua saya makan babi, saya makan anjing, semuanya saya makan. Cuma kaki meja aja yang saya nggak makan gitu ya. Tapi di saat saya ikut Tuhan, bagi saya bukan saya yang hebat. Tuhan saya yang hebat. Dengan cara apa? Di saat kita surrender kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita. Tuhan, ubahkan saya. Saya bisa dikatakan, saya lebih strict sekarang. Suami saya dulu dengan makanan sangat mudah. Dia kebetulan tumbuh besar dengan vegetarian, sangat mudah dibanding saya. Saya hidup yang sangat susah. Sekarang saya lebih strict dengan suami saya. Tuhan memberikan saya suatu pengetahuan, suatu pengendalian diri yang dimana ini piring, ya, ini piring nih. Tuhan bisa kasih knowledge itu di saat saya mau makan. Saya bisa langsung nggak geradak, makan enggak. Saya bisa diam dulu, lihat dulu mana yang saya penting saya makan. Apakah saya penting? Bukan berarti di rumah saya, orang bilang, Ibu Sandy sekarang Kak Sandy udah berubah karena udah mulai ada kue-kue. Karena di rumah saya pun tinggal beraneka ragam. Ada yang memang imannya kuat, ada yang imannya belum kuat kan gitu. Tapi bukan berarti di saat kue-kue itu ada di kulkas. Tiap bukan hari berarti, dimakan. Iya Pak, bukan berarti saya makan. Saya orangnya nggak makan karena saya lihat saya butuh atau enggak. Dan saya tahu bukan saya yang pintar untuk mempunyai kekuatan ini. Tapi di saat saya punya kerendahan hati dan belajar untuk surrender, saya datang kepada Tuhan. Tuhan yang mengubahkan saya. Sekarang, puji Tuhan Ibu Bapak sudah ninggalin itu semua. Kenapa seperti itu? Kenapa saya katakan seperti ini? Banyak juga Ibu Bapak yang mungkin, saya nggak bisa lepasin daging. Saya tidak bisa. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak punya kemauan, datang kepada Tuhan. Saya orang yang pemakan segalanya. Sayur saya nggak suka makan. Sekarang, puji Tuhan karena kita mau surrender sama Tuhan. Kita mau Tuhan mendidik kita. Kita mau Tuhan bukakan hati kita. Jangan ayam ya. Ayam, ikan, daging pun enggak saya makan. Saya lihat tetapi bukan diharamkan. Kalau saya sekarang pun belum Tuhan izinkan, puji Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan konsep itu. Kalau saya pergi ke suatu pelayanan yang dimana mungkin tidak ada sayur, saya fleksibel. Kalaupun saya harus makan ikan, bukan karena saya ingin makan ikan, itu makanan darurat saya. Ya, meskipun Tuhan belum izinkan. Saya fleksibel. Saya pernah pergi ke pedalaman Papua, yang dimana di situ dibilang ada yang namanya masak pakai batu. Kalau ada tamu, mereka masak pakai batu. Dan mereka bilang, oke, nggak kasih daging babi karena ini orang Advent. Tetapi harus dikasih daging kambing atau enggak daging ayam. Saya sudah fleksibel. Sebelum saya ke sana, saya udah bilang sama suami saya, kita fleksibel. Kalaupun kita harus makan kambing, bukan karena kita keinginan makan kambing. Saya berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena saya bilang sama Tuhan, saya tahu posisi saya. Kalau saya sudah siap makan ayam atau kambing itu. Posisi saya. Kalau sampai ada orang yang melihat saya makan kambing dan dilemahkan iman dia, biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam pedalaman Papua, Ibu, itu orang saya nggak tahu kenapa bisa begitu suku itu. Pas mereka masak, nggak ada satupun ayam atau kambing di makanan itu. Semuanya sayur saja. Saya katakan Tuhan, berarti Tuhan tahu. Tuhan tahu lingkungan itu di saat saya dengan suami saya hadir, Tuhan tahu Sandy Ramon di lingkungan itu ada orang yang imannya tidak kuat melihat kamu makan daging. Nah seperti itulah kira-kira kita sudah harus bisa fleksibel. Pakai hikmat lah. Pakai hikmat dan fleksibel gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Raymond sering menyebut minyak dan anggur. Bisa dijelaskan apa maksud dengan minyak dan anggur ini?
Anggur, saudara-saudara, anggur ini selalu identik dengan doktrin, ya. Anggur yang memabukkan ini biasanya adalah doktrin yang menyesatkan. Dan juga kalau biasa bicara oil atau minyak ini adalah Roh Kudus, ya. Roh dan kebenaran ini adalah minyak dan anggur, ya toh. Kita diberikan kebenaran supaya kita tahu jalan-jalan yang benar. Tetapi kita diberikan roh juga, ya toh. Ya seperti tadi, terang dan kuasa, tetapi ada juga kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya toh? Nah, saudara-saudara, yang mana keduanya ini harus seimbang. Kalau memang namanya pengajaran dan pelajaran ini, kalau dikategorikan, ya banyak sih tulisan-tulisan Alkitab, anggur ini adalah pelajaran dan doktrin, anggur mabukan, anggur Babylon dan sebagainya adalah ajaran-ajaran yang datangnya dari apa? Dari gereja-gereja yang sudah jatuh. Tapi ya jangan lupa juga minyak ini adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus juga, tapi Nyonya White seringkali mengatakan minyak adalah roh yang menuntun kita untuk mengalami perjalanan bersama Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita ambil di mana perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati juga dalam Lukas 10:30, sama juga. Ya, orang berangkat dari Yerusalem ke Jeriko. Siapa ini? Yerusalem ke Jeriko. Ya kita semua, saudara-saudara, dari Yerusalem Bari pergi ke Jeriko. Apa nih Jeriko? Adalah Yerusalem atau tanah perjanjian. Semua kita dari Yerusalem berangkat ke Jeriko. Saudara dan saya lah itu. Di tengah jalan dari Yerusalem dan Jeriko ada perampok mengambil baju kita. Bahasa Indonesia Alkitab tidak dijelaskan, ada bajunya diambil, tapi bahasa aslinya ada bajunya diambil. Kalau bajunya diambil sehingga kita menjadi apa, saudara? Jadi telanjang. Tapi Alkitab kita tidak dibilang telanjang, tetapi ada. Nah, jadi di saat kita di tengah jalan mau masuk ke tanah perjanjian, setan mengambil kita, memukuli kita, merampok kita, baju kita diambil sehingga apa? Setengah mati. Apa yang setengah mati? Ya hidup tidak, ya mati pun tidak. Telanjang. Ini adalah ciri-ciri orang-orang kesuaman, saudara. Apa ini artinya? Mati tidak, hidup juga tidak. Ya kan? Panas tidak, dingin juga tidak. Cari Tuhan tidak, cari dunia juga tidak. Ya toh? Akhirnya di tengah jalan karena baju kita menjadi telanjang. Ya. Wahyu 3 kepada kabaran Laodikia adalah kamu melarat malam, miskin, buta, dan telanjang. Sehingga orang Samaria yang baik hati datang. Membalut kita, menutup luka kita, diberikan kita pakaian. Ya. Dari ketelanjangan kita ditutup. Lalu dikasih apa? Dikasih minyak dan anggur. Ya kan? Ya inilah ciri-ciri bahwa di dalam menyembah Tuhan ini harus ada roh dan kebenaran. Ya, mengalami pengalaman-pengalaman dan mengerti kebenaran secara apa? Secara alkitabiah. Nah, inilah kurang lebih, Pak. Tetapi ya keseimbangannya yang kita selalu perlu dapatkan dalam pengalaman-pengalaman kita. Oke, saya rasa. Ya, terima kasih. Saudara, silakan kalau masih ada pertanyaan disambungkan saja ke host. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir yang saya dapatkan di sini adalah tadi disebutkan di dalam Advent terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Jika tidak berada di 2 kelompok tersebut, kita berada di tengah-tengah. Sementara tadi disebutkan jika kita tidak dingin atau panas berarti suam-suam dan akan dimuntahkan. Pertanyaannya, jika demikian, kita seharusnya di kelompok mana? Ini pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak merasa nyebut ada kelompok di tengah-tengah ya, berarti ada 3 kelompok kalau gitu. Tapi ada berulang-ulang tulisan Roh Nubuat ini mengingatkan hanya ada 2 kelompok. Di dalam gereja kita ini ada 2 kelompok aja, saudara-saudara. Kalau tidak kelompok yang satu, ya kelompok yang satu lagi. Artinya apa? Kalau tidak Kain, ya kita Habel. Kalau tidak lalang, ya kita gandum. Kalau tidak kambing, ya kita domba. Kalau tidak 5 anak darah bodoh, kita berarti 5 anak darah yang bijak. Cuma 2 kelompok manusia yang ada di dalam gereja kita ini. Jadi bukan ada 3 kelompok. Ya memang ini lalang dan gandum sedang bertumbuh bersama-sama. Tapi seringkali kita gatel mau cabut namanya lalang.
Tapi bukan tugas kita mencabut lalang karena kita nggak mengerti membedakan. Karena yang kita bedakan adalah apa yang kita bisa lihat. Sementara Tuhan tidak memakai kategori apa yang kita lihat. Apa yang Tuhan lihat adalah apakah kita memakai kebenaran Kristus. Nah, saudara, seringkali kita menstandarkan keselamatan itu atas dasar apa yang kita bisa lihat. Gitu. Sementara orang di sebelah salibnya Yesus tidak ada satu hal yang benar satu kali pun yang dia pernah buat dalam kehidupannya dia, tetapi dia diselamatkan. Kenapa? Karena dia memakai kebenaran Kristus. Kenapa ini kebenaran Kristus? Adalah di saat dia menyandingkan dengan Yesus sendiri, dia mengatakan, kalau saya dihukum ya pantas, tetapi Kristus dihukum nggak pantas itu dihukum. Artinya apa, saudara? Di saat kita membandingkan diri kita dengan Kristus, kita akan merasa bahwa kitalah orang paling berdosa. Inilah tugas Roh Kudus, membukakan mata kita melihat pada Yesus. Akhirnya kitalah yang merasa paling berdosa, sehingga kasih karunia ini yang sangat diperlukan kepada kita. Orang yang tidak, sebaliknya, orang walaupun beragama secara rutinitas, bertradisi, dari luar kelihatan, saudara-saudara, kalau ada checklist semuanya sudah lengkap ini. 1 sudah dibikin, 2 sudah dibikin, 3, 4, 5, wah listnya sudah panjang, semuanya sudah oke. Tetapi di saat orang tersebut merasa dirinya sudah cukup, itulah kait. Tidak ada lagi pertumbuhan, tidak ada lagi kasih karunia yang bisa berlaku kepada orang itu. Artinya kenapa? Karena dia memakai kebenaran dirinya sendiri. Jadi di dalam gereja kita ini, saudara-saudara, apapun kondisinya kita ini, ada orang memakai bajunya Kristus, ada yang memakai bajunya dia sendiri. Apapun kondisi kita, ada yang konservatif, mungkin ada yang memang liberal dan sebagainya, tidak bisa kita lihat kadang-kadang. Kita cuma datang kepada Kristus saja, karena hanya ada 2. Bagaimana kita diselamatkan? Ya selalu memandang kepada Kristus. Saudara-saudara, dalam Lukas berapa itu? 7 ayat 41 sama 42. Ya. Lukas 7 41 42 ini ada 2 macam orang. Ada yang satu hutangnya 50, ada yang satu hutangnya 500. Betul ya? Yesus tanya, siapa yang diselamatkan ini? Ya toh? Yang satu hutangnya 50, yang satu hutangnya 500. Apa bedanya? Yang hutangnya 50 merasa hutangnya cuma sedikit. Kalau hutangnya cuma sedikit, hutangnya di saat dibebaskan dua-duanya, hutang 50 sama 500, yang mana yang lebih bersyukur? Ya hutangnya 500 lebih bersyukur. Kenapa? Karena hutangnya 50 cuma sedikit, dia merasa cuma sedikit ya, dibantu oke, terima kasih, tapi ya oke lah, saya juga bisa bayar sendiri kok. Tapi yang hutangnya 500 lebih bersyukur, karena apa? Karena dia tahu tidak mungkin dia bisa bayar utang tersebut, dan dia bersyukur karena sudah dihapus. Nah, saudara-saudara, siapa yang hutangnya 50 kalau gitu? Dia merasa hutangnya cuma 50, karena apa? Semua dia sudah buah. Ya, saya sering pakai ilustrasi ini, saudara. Kalau orang yang hutang cicilan mobilnya, cicilan mobil tinggal 1 bulan lagi, gitu. Satu lagi cicilannya, masih 5 tahun, masih 4 tahun, saudara-saudara. Satu sudah mau lunas, satu ini baru mulai cicilan. Kalau dua-dua dihapus hutangnya, mobilnya dikasih gratis, yang mana yang lebih bersyukur? Ya pasti yang panjang hutangnya masih 4 tahun, lebih bersyukur. Karena apa? Dia tidak merasa bahwa dia pantas menerima mobil itu. Nah, saudara yang hutangnya tinggal 1 bulan, bilang, iya terima kasih. Tapi akhirnya orang yang hapus 1 bulan ini, dia melihat orang yang 4 tahun tapi dihapus, dia akan merasa bahwa, kamu, Tuhan ini nggak fair ya ini ya. Tapi artinya saudara, di dalam perjalanan iman ini, ada yang merasa hutangnya cuma sedikit sama Tuhan. Karena apa? Saya sudah Advent sudah lama. Sudah jadi ketua sudah lama. Sudah country living, sudah vegetarian, sudah pinter berkhotbah, pinter ngajar Alkitab, gitu. Anak-anak juga sudah, hebat, semuanya sudah dilakukan. Akhirnya merasa hutang saya sama Tuhan sedikit. Keselamatan itu adalah hak saya. Waduh. Sehingga dia datang ke gereja bersyukur, Tuhan terima kasih, saya tidak seperti itu dia itu. Sementara orang yang hutangnya masih banyak, artinya apa? Dia tahu dia belum bikin apa-apa, saudara-saudara. Aduh, saya masih berdosa. Saya belum, perpuluhan ya masih bolong-bolong. Gitu? Datang ke gereja ini, ditanya ini, tetapi dia menyadari bahwa dia ini sakit. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong karena saya sakit, saya tahu saya tidak berbuat sesuatu, saya akan mati.
Sementara yang sudah merasa dirinya hebat, padahal dia sudah sakit juga. Nah saudara, dalam gereja ini cuma ada dua kelompok manusia ini. Yang mana kita saudara-saudara? Adalah kita yang sudah merasa jasa kita di dalam Kristus ini sudah lebih besar daripada orang lain, atau kita merasa, oh ternyata walaupun apa yang saya sudah buat, ternyata kita masih kurang di hadapan Tuhan. Inilah lalang dan gandum. Tidak ada. Ada orang dosanya banyak, tetapi merasa dia tidak dosa, ya berarti dia juga lalang. Ya toh? Sudah tahu dia kekurangannya banyak, tetapi dia tetap merasa bilang, ya udahlah, nanti juga Tuhan akan tambahkan semuanya, tetapi tidak begitu. Ya inilah 5 anak darah bijak dan 5 anak darah bodoh. Jadi kita harapkan kita semua melihat kepada Kristus, akhirnya kita akan merasa bahwa ternyata saya yang paling perlu diselamatkan. Membandingkan diri kita dengan Kristus, akhirnya kita merasa orang yang paling berdosa. Gitulah Pak. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Raymond dan Ibu Sandy Tengkano, suatu hal yang luar biasa di Sabat yang ini. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, terutama semoga ini bisa menguatkan iman kita, dan harapan yang paling besar adalah pribadi kita diubahkan ya tentunya ya. Menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kan begitu. Selangkah lebih dekat itu jauh lebih baik daripada diam di tempat tentunya. Betul. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya serahkan sama host untuk itu. Terima kasih. Ada yang mau saya, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya sudah memaafkan seseorang? Waduh, gimana ya? Jujur saya nggak tahu jawabannya. Tetapi saya rasa memaafkan ini adalah tidak ada syarat lagi. Gitu? Ya. Kalau kita masih memaafkan tetapi ada syarat, berarti kita belum maafkan. Apa itu syaratnya? Saya maafkan kamu tetapi jangan sekali lagi buat itu ya. Ya itu masih syarat. Kalau kita sudah memaafkan, artinya Dia mau buat kek, dia mau buat kek. lagi kek, dia mau ulangi bahkan lebih berat lagi pelanggarannya terhadap kita. Ya biarlah. Saudara-saudara, kalau nggak salah beberapa hari lalu kita ingatkan bahwa kita ini nggak sanggup mengasihi orang lain. Istri sendiri aja kita nggak sanggup mengasihi. Kenapa? Semua orang ini punya agendanya adalah selfish ya. Cuma diri sendiri aja dipikirin. Sehingga kita ini nggak sanggup, nggak mampu, nggak kuat kita mengasihi orang lain. Karena kita pun mengasihi diri sendiri. Tapi makanya Tuhan memberikan kita Kristus supaya kita pandang kepadanya. Yang tidak ada mengasihi diri, sama sekali nol. Akhirnya kehidupan Yesus berbicara kepada kalbu kita yang paling kita butuhkan. Itu artinya apa? Saya mau seperti itu. Kayak gimana? Yang walaupun kesetaraan dengan Bapa di surga, Filipi 2 ayat 6-10, walaupun dia setara dengan Bapa di surga, ya kan? Thought it not a robbery, ya. Bukan suatu perampokan kalau dia menyetarakan dirinya dengan Bapa di surga. Enggak merampok Yesus itu. Tetapi dia tidak lakukan itu, ya toh? Tetapi dia mengambil seorang manusia, ya toh, yang jatuh di dalam dosa dan taat, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan berikan dia nama di atas segala nama, ya toh, supaya segala sesuatu yang ada di bumi dan di bawah, bagaimana itu ya? Semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk mengaku bahwa dialah Tuhan. Saudara, karakter Kristus ini adalah karakter surgawi. Kalau kita melihat, saya kasih kesaksian kemarin ada penonton kami, saudara-saudara kita, sepupu kita ini dari mayoritas. Saya kasih lihat ini Matius 5, Matius 6, Matius 7. Inilah berbicara kepada kalbu kita. Ya inilah yang Tuhan sedang memberikan kepada kita. Akhirnya kita melihat pada Kristus kita mau seperti Yesus. Lalu di saat kita mau rindu seperti Yesus, Tuhan kirimlah orang-orang yang perlu kita ampuni, karena karakter Kristus adalah karakter yang selalu mengampuni. Ya Tuhan kasih setiap hari orang yang sama harus kita ampuni terus. Ya tandanya bahwa kita sudah mengampuni adalah apa? Kita siap untuk disakitin kembali. Itu saja jawabannya. Saya nggak tahu jawaban lain. Tapi ya Tuhan akan izinkan kita mengalami kesakitan yang sama, yang berulang-ulang. Karena itulah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Akhirnya kita bisa mengasihi. Karena kita tahu bahwa kita pun melakukan hal yang sama. Gitulah.
Kira-kira seperti itu. Baik, untuk doa berkat kami undang Bapak Raymond untuk menutupnya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kasih-Mu bersama dengan kami pada hari Sabat ini Tuhan. Malam hari ini kami bersuka karena Tuhan berikan kami Sabat lagi, dan juga pertemuan hari demi hari yang kami sudah laksanakan Tuhan, berjalan dengan baik. Semua sambungan, koneksi, dan terlebih Roh Tuhan sudah menguasai kami dalam hati kami, pembicaraan kami Tuhan, diskusi kami. Kami yakin Tuhan, apabila Tuhan sedang mau mencurahkan Roh-Mu ke atas kami masing-masing Tuhan. Karena kami harus menerimanya sebelum kami dipakai oleh Tuhan membawakan Kristus kepada dunia yang sedang memerlukan. Biarlah Tuhan hati kami, pikiran kami terbuka, sebagaimana Kristus mengembuskan rohnya kepada murid-murid di saat dia bangkit hari pertama, biarlah Kristus juga memberikan kami Tuhan roh yang sama. Biarlah pikiran kami terbuka Tuhan. Mungkin kami belum mengerti jalan-jalan-Mu selama ini, walaupun kami sudah di gereja begitu lama Tuhan. Tapi bukakan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam roh, bukan lagi hidup di dalam daging. Segala sesuatu yang kami tumpuk sesuai dengan harapan-harapan kedagingan kami Tuhan, biarlah Tuhan buang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami menerima berkat-Mu dan Roh-Mu yang akan menuntun kami dalam langkah-langkah kami Tuhan dalam waktu-waktu dekat ini. Karena Tuhan sedang menunggu kami untuk menerimanya secara penuh. Tuhan melihat segala sesuatu yang sudah terjadi pada kami Tuhan, kami percaya iman kami dan melalui pelajaran kami sudah dengar begitu banyak Tuhan, bahwa pintu kasihan akan tertutup. Dan Tuhan rindu untuk supaya umat-umat-Nya Tuhan, terutama di dalam jemaat Tuhan, dalam biji mata-Mu ini Tuhan, kami boleh bertobat dan datang kepada-Mu meninggalkan segala sepenuh hati. Tidak ada lagi rencana kami jalankan Tuhan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami dan kehidupan semua keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan, boleh dipulihkan hari ini Tuhan. Keluarga kami, segala apa yang ada pada kami, rencana kami, harta kami, anak-anak kami, masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, ambil dan olah itu menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya itulah yang akan dilihat oleh orang dan kami boleh berpartisipasi, menyelesaikan pemberitaan Injil. Berkatilah kami Tuhan dalam langkah-langkah kami. Mulai hari ini kami boleh pulang ke tenda kami masing-masing Tuhan. Benahi diri kami dan biarlah Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami, di dalam tenda kami Tuhan. Di hadapan istri, suami kami, di hadapan anak-anak kami Tuhan. Apabila ada sesuatu yang kami buat selama ini salah di hadapan mereka, biarlah Tuhan koreksi kami masing-masing Tuhan sebelum kami koreksi orang lain. Biarlah rumah tangga kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berkat Tuhan berjalan bersama kami dalam semua keputusan-keputusan kami ambil, semua kata-kata yang kami utarakan. Supaya Tuhan, apabila saatnya Tuhan manggil kami untuk mengelilingi kota Jericho, dengan kabar malaikat 3, kami pun boleh disiapkan Tuhan. Berkumandang dan mempertunjukkan pada dunia kasih Kristus dan kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa janji ini akan menjadi nyata, biarlah kami menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih atas segala kesempatan Tuhan, yang hari demi hari Tuhan berikan pada kami, boleh kami bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa menjawab syukur. Amin. Baik, acara kita telah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti acara online pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Pendeta Samuel Subagio untuk pengumuman. Baik, selamat malam dan selamat Sabat untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan, kita sudah berada di malam terakhir dari serangkaian revival jemaat. Ya, tidak terasa, sepertinya waktu begitu cepat. Ya, biarlah demikian kita punya pengharapan semakin cepat datangnya waktunya Tuhan. Dan kita merindukan sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Ya, tapi karena waktu, kita harus berpisah pada malam hari ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga Tengganu yang sudah dengan sabar, dengan rendah hati mau melayani kami Jemaat Hang Tuah, serta para tamu yang hadir di channel Zoom Jemaat Hang Tuah dan juga live streaming ini. Ya, dan terima kasih sudah berbagian pada malam hari ini Saudari Eva yang sudah memimpin acara kita, dan Bapak Wilson Lampung yang sudah menjadi
moderator di dalam sesi tanya jawab, dan tentunya kita semua yang sudah tergabung pada malam hari ini. Ini malam terakhir tapi belum berakhir, ya. Karena besok kita masih lanjutkan di sesi khotbah, ya. Namun kita akan didahului dengan ibadah sekolah sahabat yang akan dibagi kelas-kelas, ya, kita akan masuk di kelas-kelas, dan kami masih mengundang juga untuk keluarga Tengkano bergabung dengan kita di jam sekolah sahabat juga, ya. Jam 9 kita akan mulai waktu Indonesia Tengah atau waktu Denpasar. Jadi waktu Indonesia Barat jam 8, ya, jam 8. Ya, akan selesai nanti jam 12, ya. Dan kita berharap di waktu yang akan datang keluarga Tengkano dalam hal ini ACPN tetap akan bisa melayani kita jika kita meminta untuk pelayanan selanjutnya, ya. Dan itu yang saya sampaikan untuk kita semuanya. Kami mengundang kembali untuk bergabung di channel Zoom Meeting Jemaat Hang Tuah di password dan juga ID yang sama di jam 9 waktu Indonesia Tengah dan jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai ibadah kita dengan sekolah sahabat. Ya, di sana kita akan belajar, berdiskusi di dalam firman Tuhan. Baik, bagi saudara-saudara semuanya yang mau memberikan salam kepada narasumber kita dari malam ke malam ini, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan, ya, untuk boleh menyampaikan secara langsung. Host sudah membuka untuk saudara bisa mengaktifkan mikrofon Anda. Terima kasih. Selamat malam, selamat sahabat. Terima kasih Pak Raymond dan Ibu Sandy Tengkano. God bless you. Sama sahabat, makasih Pak Benta Ibu. Bye. Pendeta. Selamat sahabat, sama-sama. Selamat sahabat. Puji Tuhan. Amin. Baik semua, sampai ketemu. Tuhan berkati. Kita harus berdoa lagi dengan tim Aceder. Kita sambung besok. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Ramon sama Ibu. Terima kasih, Pendeta. See you tomorrow, ya. Bye. Ya, see you tomorrow.